Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan titik dengan lingkaran. Diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan titik terhadap lingkaran. Hubungan titik terhadap lingkaran, sebagaimana kita ketahui, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ketika X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut ada di luar lingkaran. Sebaliknya, kalau misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat, maka titik tersebut ada di dalam lingkaran. Ketika sama dengan R kuadrat, artinya titik tersebut ada pada lingkaran. Untuk lebih jelasnya, misalkan ada sebuah lingkaran dengan titik A, titik B, dan titik C. Maka yang di luar lingkaran adalah titik A. Sedangkan yang di dalam lingkaran adalah titik C. Dan pada lingkaran adalah titik B. Sebagai contoh, misalkan tentukan nilai P jika P, min 5 terletak di luar lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X tambah 3Y min 34. Dan di sini adalah sebagai titik. Maka titik tersebut adalah X, Y dengan X yang adalah P, dan Y-nya adalah negatif 5. Karena terletak di luar lingkaran, maka dia lebih besar dari 0. Maka kita tinggal substitusi saja X sama Y-nya. Dengan X-nya adalah P, Y-nya adalah min 5, dan hasilnya adalah lebih besar dari 0. Sehingga kita dapat P kuadrat min 5 kuadrat adalah 25, min 10P, 3 kali min 5 adalah negatif 15, sehingga kita dapatkan 25 diambil 15 diambil 34 itu adalah minus 24. Kemudian kita faktorkan, ini adalah persamaan kuadrat, kita faktorkan untuk memperoleh titiknya, yaitu dikali hasilnya 24 ditambah hasilnya negatif 10, sehingga kita dapatkan P min 12, P tambah 2, sehingga kita punya titiknya adalah P12 dan P sama dengan min 2. Kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya dengan min 2 sama 12. Nah, kita ambil sembarang titik, misalkan titik 0. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan kuadrat tersebut, yaitu 0 kuadrat dikurang 10 kali 0 dikurang 24. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 24. Maka posisi 0 ini nilainya adalah negatif. Ketika kita sudah mempunyai satu nilai, maka untuk nilai yang lain tinggal bergantian saja atau selang-seling. Ketika di sini negatif, maka posisi di sini adalah menjadi positif atau sebaliknya. Nah, kita dapatkan bahwa untuk titik yang lebih besar dari 0 adalah kita ambil nilai yang positif, sehingga P-nya adalah kurang dari 2 atau P-nya adalah lebih dari 12. Ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya akan membuat sebuah aplikasi pada sebuah soal cerita, yaitu sebuah gempa sebesar 7 skala Richter mempunyai radius dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 8Y tambah M. Radius berarti dia berbentuk lingkaran, ya, karena biasanya radius itu berhubungan sama lingkaran. Dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 8Y plus M merupakan persamaannya. Sebuah gunung tepat berada di ujung radius gempa tersebut dengan koordinat 9, min 4. Berarti 9, min 4 adalah titik, yaitu X, Y. Karena dia berada di ujung, berarti dia tepat pada lingkaran tersebut. Pertanyaannya adalah luas daerah terdampak gempa. Kita tahu luasnya adalah dalam lingkaran VR kuadrat, maka kita butuh jari-jari. Nah, untuk mendapatkan jari-jari kita butuh M. Nah, bagaimana mencari M? Kita tinggal substitusi. Nah, saya ilustrasikan, misalkan ini sebuah gempa dengan radius X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 8Y tambah M, maka dia berbentuk lingkaran dengan sebuah gedung berada tepat di ujung lingkaran, yaitu 9, min 4. Maka tinggal kita substitusi. Dengan X-nya adalah 9, Y-nya adalah minus 4. 9 kuadrat
itu adalah 81, kemudian min 4 kuadrat adalah 16, 6 kali 9 negatif 54, min kali min positif 8432, tambah M, sehingga M-nya adalah di sini kita jumlahkan menjadi 75 tambah M, sehingga M-nya adalah minus 75. Sehingga persamaannya kita punya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 8Y min 75, dengan min 6 adalah A, min 8 adalah B, min 75 adalah C. Kemudian kita cari jari-jari dengan menggunakan rumusnya, yaitu seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurang C. A-nya min 6 kuadrat, B-nya min 8 kuadrat, C-nya minus 75. Min 6 kuadrat 36, 36 dibagi 4 adalah 9. Min 8 pangkat 2, 64, 64 dibagi 4 adalah 16. Min ketemu min jadi plus 75. 9 tambah 16 tambah 75, kita dapatkan 100, berarti akar dari 100 adalah 10. Sehingga kita bisa menentukan luas lingkaran adalah pi r kuadrat dengan pi 3,14. Karena R-nya bukan kelipatan 7. 10 kuadrat berarti 100 kali 3,14, hasilnya adalah 314. Demikian pembahasan pada video pembelajaran kali ini.